Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita awali majelis ilmu ini dengan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allam wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan pada subuh kali ini kita akan melanjutkan pembacaan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, Babul Mujahadah. Masih di Babul Mujahadah, bab bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang hadis yang ketiga, ya, hadis yang ketiga. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu, yang kebanyakan manusia terlena, lupa, ya, terhadap dua nikmat ini. Apa itu? As-sihhatu wal faragh, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang atau nikmat kesempatan. Ya. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari hadis ini, para santri muslim muslimat, para hamba Allah sekalian, kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar kepada kita. Ada dua nikmat, kata Nabi, yang kebanyakan manusia itu lalai, tertipu, ya, terlena, lupa, ya, untuk menggunakan dua nikmat ini untuk menjadikan dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin taat, semakin bertakwa. Ya. Dua nikmat ya tersebut adalah nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang atau kesempatan. Padahal dua nikmat ini merupakan modal yang Allah berikan kepada kita. Dua modal, ya. Orang ketika diberikan kesehatan dan kesempatan, ini dua modal yang sangat besar, mahal harganya. Kalau orang sakit nggak bisa beramal, ya. Orang sibuk nggak bisa beramal, ya. Maka ketika seseorang hamba diberikan kesempatan, kesehatan dan kesempatan, maka ini modal yang besar, ya. Maka manfaatkan dua modal besar yang Allah berikan ini, kesehatan dan kesempatan. Karena betapa banyak orang yang dia tertipu, dia sehat tapi nggak mau ibadah, nggak mau sholat, ya, nggak mau ngaji, nggak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sehat nih, ya. Kemudian Allah berikan kesempatan waktu luang, ya. Namun apa? Dia menggunakannya malah untuk hal yang sia-sia, ya. Tongkrongan, duduk, ngobrol sana sini, yang harusnya bisa digunakan untuk
zikir pagi petang, yang harusnya bisa digunakan untuk membaca Al-Qur'an, yang harusnya digunakan untuk mendengarkan ceramah, ya, yang harusnya bisa digunakan untuk ya membicarakan masalah urusan dunia yang penting, boleh membicarakan urusan dunia, tapi yang penting bukan hanya sekedar ngalor ngidul, tidak ada tujuan yang jelas ngobrolnya itu, ya hanya sekedar itu tadi ngobrol-ngobrol saja, ya. Apalagi yang terpenting apa? Membicarakan masalah kehidupan akhirat. Nah, ini luar biasa ini, ya. Maka ketika seseorang diberikan nikmat sehat dan kesempatan, kemudian seseorang tersebut menggunakannya untuk ya semakin dekat dengan Allah, semakin taat dan semakin bertakwa, maka orang ini sungguh bahagia. Ya, bahagia. Ya. Namun sebaliknya orang-orang yang diberikan sehat, diberikan waktu kesempatan, namun tidak menggunakannya untuk semestinya ya, apalagi tidak digunakan untuk semakin dekat dengan Allah, maka orang ini akan celaka besok di akhirat. Hisabnya berat. Berat. Ya. Hisabnya berat sekali ini. Ya, masalah waktu, masalah kesehatan, ya. Hisabnya berat. Makanya Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan kepada kita, min husni islamil mar'i tarkuhu mala ya'ni. Dari sisi kebaikan seorang muslim, nah ini kata Nabi, muslim yang baik maksudnya gitu loh. Muslim yang baik itu apa? Tarkuhu mala ya'ni. Meninggalkan segala apa-apa yang tidak bermanfaat bagi dalam hal apa saja. Kalau seandainya dengan duduk-duduk ini tidak mendatangkan manfaat, baik dalam urusan dunia, apalagi akhirat, saya tinggalkan. Daripada ngobrol-ngobrol, buang waktu sia-sia, di rumah ada anak, di rumah ada istri, yang harus dia ayomi, yang harus dia sayangi, yang harus dia cukupi. Misalkan, ya, kadang banyak yang kayak gini, ya, suaminya main dara, ya kan, main apa, anaknya butuh jajan, anaknya butuh makan, anaknya butuh ini, ya, main, ya, dan seterusnya. Ya kalau seandainya dia main mendatangkan manfaat dunia, misalkan, ya silakan. Tapi kan nggak ada yang namanya mainan gitu ya. Artinya judi malah, ya. Maka kalau seandainya hal itu bermanfaat, tidak melanggar aturan syariat dan memberikan manfaat untuk dunia, silakan. Apalagi sampai mendatangkan manfaat kepada urusan ini lebih-lebih. Maka orang beriman, muslim yang baik, senantiasa meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat dalam hal apapun. Dalam hal apapun. Jadi muslim yang baik itu menimbang-nimbang. Saya diberikan kesehatan, saya diberikan kesempatan, saya pilih-pilih mana yang manfaat untuk saya. Loh, ya, bukan asal pilih, ya, tapi kita pilih. Oh ini manfaat ini untuk dunia saya, ini membicarakan masalah bisnis. Oh ini bermanfaat untuk saya, ini membicarakan masalah umat, apalagi masalah umat, ya, masalah masjid, masalah apa saja, taklim, pengajian. Nah ini, ya. Tapi kalau hanya sekedar duduk-duduk, ya, tongkrongan yang tidak jelas, ya. Ya sekedarnya habis tinggalkan kalau bisa. Ya. Karena hakikatnya hisabnya berat. Karena setiap detik waktu yang Allah berikan kepada kita akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus menggunakan kesehatan dan kesempatan tersebut sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, ya. Manfaatkan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah taufiknya kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.